Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube ini. Dan kali ini kita akan membahas tentang satu tema, mungkin ini bisa dikategorikan dalam self development, yaitu tentang skripsi. Jadi sebagai disclaimer di awal bahwa video ini nanti akan lebih banyak berisi pengalaman pribadi saya selama menyelesaikan atau menjalankan proses mengerjakan skripsi, dan juga saya akan berbagi beberapa tips yang waktu itu pernah saya coba dan mudah-mudahan juga bisa digunakan oleh teman-teman sekalian. Oke, pertama-tama kita tentu ingin bahas skripsi itu apa sih sebenarnya. Walaupun tidak harus didefinisikan panjang lebar, teman-teman juga pasti sudah mengenal nih bahwa skripsi itu adalah suatu karya tulis ilmiah yang menjadi salah satu persyaratan untuk kelulusan bagi mahasiswa di jenjang sarjana atau strata 1. Oke, secara sepintas kita akan masuk ke proses yang kita lakukan atau lalui selama menyusun skripsi. Yang pertama tentu kita akan menyaring judul penelitian atau skripsi kita melalui proses bimbingan bersama dosen. Setelah itu, ketika judulnya sudah valid nih teman-teman, kita akan menulis proposal skripsi tentunya. Nah, beberapa fakultas itu di universitas-universitas yang ada di Indonesia tentunya itu biasanya ada yang namanya seminar proposal ya teman-teman, setelah kita selesai menyusun proposal penelitian kita. Nah, tapi ada beberapa prodi juga yang biasanya tidak melakukan proses seminar proposal ini. Nah, selanjutnya setelah seminar proposal barulah dimulai proses penelitian. Setelah itu teman-teman akan mengikuti sidang dan yudisium, dan akhirnya teman-teman lulus dari universitas dan mendapatkan gelar sarjana strata 1 di bidang teman-teman masing-masing. Nah, kita lanjut nih teman-teman. Biasanya sebelum mengerjakan skripsi ada beberapa momok menakutkan yang sering banget kita denger nih. Biasanya hal ini konotasinya negatif sih. Kayak misalnya skripsi itu serem, skripsi itu ribet, skripsi itu banyak tantangan dan banyak godaannya. Oke, nah kita harus hati-hati nih teman-teman, karena persepsi kita itu akan sangat menentukan bagaimana kinerja kita ketika melakukan sesuatu, termasuk ketika mengerjakan skripsi. Jadi mendingan kita kurang-kurangin overthinking di awal ya sebelum menyelesaikan skripsi. Meskipun banyak kakak tingkat yang mungkin share pengalaman mereka dalam proses mengerjakan skripsi yang kedengerannya agak menyeramkan, tapi setiap orang punya proses yang beda-beda. Jadi jangan sampai proses yang pernah dilalui kakak tingkat ataupun orang-orang terdekat kita itu mempengaruhi kita dan menjadikan kita akhirnya pesimis dan takut, dan dalam pikiran kita selama mengerjakan skripsi dihantui oleh pikiran-pikiran negatif. Nah, itu dia teman-teman. Sekarang saya ingin berbagi beberapa tips yang mudah-mudahan bisa digunakan juga oleh teman-teman dari pengalaman pribadi saya. Yang pertama itu teman-teman, yang penting adalah membuat target. Nah, membuat target ini penting banget nih teman-teman. Kita harus tahu berapa lama sih kira-kira waktu yang saya butuhkan atau waktu yang akan saya gunakan untuk mengerjakan step by step skripsi ini. Kenapa? Karena sebenarnya semester akhir itu adalah waktu yang bisa menjadi waktu yang sangat produktif buat kita. Selain mengerjakan skripsi, kita juga bisa mengerjakan hal yang kita sukai, hobi kita, ataupun bahkan kita bisa melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan income untuk kita teman-teman. Nah, jadinya kalau sampai kita tidak membuat target yang baik, target yang rapi untuk mengerjakan skripsi, ya bisa kebablasan sih, nggak punya waktu untuk mengerjakan hal lain selain mengerjakan skripsi karena kita terus menunda-nunda. Nah, selanjutnya yang teman-teman yang kedua adalah baca panduan dengan baik. Ini juga salah satu hal yang sangat penting. Jadi ketika sudah diberikan panduan nih, karena biasanya di beberapa kampus, setiap fakultas tuh punya panduan yang berbeda-beda. Kayak pengalaman saya kemarin di Fakultas MIPA misalnya, itu panduannya berbeda dengan fakultas-fakultas lain. Jadi ketika sudah diberikan panduan, tolong dibaca dengan detail dan seksama. Jangan sampai teman-teman menghabiskan banyak waktu untuk bolak-balik memperbaiki skripsi teman-teman karena tidak mengikuti atau tidak membaca dengan detail aturan yang sudah diberikan. Nah, selanjutnya setelah kita membaca aturan dengan detail, tips selanjutnya yang ingin saya berikan adalah bangun jejaring yang baik dengan cutting alias senior-senior kita di program studi masing-masing. Jadi membangun kedekatan dalam arti komunikasi yang baik untuk dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu, efektif dan efisien dengan kakak tingkat itu penting loh teman-teman, karena mereka sudah melakukan atau sudah merasakan proses itu sebelumnya. Jadi nggak ada salahnya dong kalau kita misalnya berkonsultasi dengan mereka, kemudian
nanya-nanya gimana sih pengalaman mereka kemarin, apa aja do and don'ts yang sebaiknya kita juga ikuti gitu selama mengerjakan skripsi. Siapa tahu dengan demikian kita prosesnya bisa jadi lebih easy, bisa jadi lebih enjoy karena kita ada saran, ada masukan dari kakak-kakak tingkat atau senior kita. Nah, selanjutnya adalah bangun kedekatan dan simbiosis mutualisme dengan teman-teman kelas kita. Khususnya di program studi nih ya. Mungkin kalau teman-teman yang satu program studi ada banyak kelas, itu kalau bisa bangun jejaring yang bagus lah ya, bangun jejaring yang baik. Kenapa? Karena saya ngerasain nih teman-teman, ketika awal-awal penyusunan skripsi saya coba mengerjakan sendiri gitu, sama seperti ketika mengerjakan tugas-tugas individu lainnya. Oke, next, ke hambatan apa aja yang biasanya dihadapi, especially saya pribadi ketika mengerjakan skripsi. Number one itu adalah rasa malas, rasa bosan, ingin menunda-nunda atau prokrastinasi, dan menunggu mood agar lebih baik untuk bisa mengerjakan skripsi. Jadi saya tidak bisa banyak ngomong sih soal ini teman-teman, karena sebagai mahasiswa biasa saya juga merasakan semuanya. Saya pernah malas, sering bahkan, dan yang lain juga. Tapi yang ingin saya katakan sih, kalau teman-teman mau malas, kemudian progress dan juga nunggu mood, sewajarnya aja lah ya, jangan sampai berlebihan gitu. Ingat-ingat diri aja, oh ya saya udah semester akhir, saya harus mengerjakan skripsi gitu. Jadi kalau udah sampai ambang batas wajar, please wake up gitu. Sudahi malasnya, sudahi prokrastinasinya, dan manage moodnya supaya bisa lebih baik. Nah, biasanya rasa malas dan prokrastinasi teman-teman muncul ketika kita kekurangan motivasi untuk melakukan sesuatu. Jadi kita bisa kok mengidentifikasi kenapa nih rasa malas ini bisa muncul. Apakah karena saya kurang teman ya untuk berdiskusi dan mengobrol dalam mengerjakan skripsi ini? Apakah karena saya kurang srek sama judulnya kali ya? Saya kurang dapat banyak referensi kali ya? Jadi please identifikasilah diri kita sendiri ketika rasa malas itu muncul, supaya kalau kita malas ya malas wajarnya aja dan bisa bangkit pada waktunya gitu ya. Oke, yang kedua adalah proses yang tidak semuanya mulus-mulus aja. Ini juga hambatan nih teman-teman. Kayak tadi, misalnya kita udah bersemangat banget nih untuk mengerjakan skripsi, kita udah punya referensi yang banyak, mood kita udah bagus, kemudian kita nggak dalam keadaan malas dan menunda-nunda, malah tahu-taunya dosen pembimbing kita agak sulit nih ditemuin gitu. Beliau mungkin sibuk dengan tugas-tugas beliau nih gitu. Jadi gimana dong? Saya udah semangat tapi dosen pembimbing saya susah ditemui. Jadi teman-teman enjoy aja lah ya. Setiap orang tuh punya proses yang beda-beda. Jangan sampai ketika hal itu terjadi teman-teman langsung bilang, "Oh iya ya bener nih apa yang dibilang kakak tingkat saya, ternyata begini." Gunakan aja waktu itu, mungkin bisa kita gunakan untuk menambah referensi, atau bisa kita gunakan untuk nonton video di YouTube, cari-cari motivasi atau cari-cari hiburan. Jadi enjoy aja teman-teman. Yang pasti dosen kita tuh pasti akan membantu kita dalam proses menyelesaikan ini, asal kita juga udah punya tekad dan keinginan yang kuat. Cobaannya tiap orang tuh pasti beda-beda. Kayak misalnya nih, saya nih, dosen pembimbing saya adalah orang-orang yang bener-bener disiplin, tepat waktu gitu. Maksudnya nggak susah ditemuin juga gitu. Tapi masalahnya di saya nih, saya sering males, sering progress, sering moodnya naik turun gitu. Jadi tidak semuanya mulus-mulus aja, dan ini harus kita sadari di awal supaya ketika terjadi hal itu kita bisa balik lagi ke awal. Kenapa sih saya harus mengerjakan skripsi ini? Kenapa saya harus menyelesaikannya? Meski apapun hambatan yang datang menerpa di tengah jalan, kayak gitu ya. Selanjutnya adalah biasanya ketika di semester akhir ini kita merasa bahwa ini merupakan waktu yang produktif. Jadi kita bilang, sayang nih kalau cuma digunakan untuk mengerjakan skripsi, saya ambil kerja deh part time gitu misalnya ya. Boleh aja sih teman-teman, kayak tadi saya bilang, bahkan ini tuh waktu yang bagus untuk kita bisa meningkatkan produktivitas kita. Tapi jangan sampai berlebihan juga ya, jangan sampai kebablasan juga. Akhirnya kita enjoy banget kerja gitu sampai lupa tugas utama kita untuk menyelesaikan skripsi. Jadi sadar-sadar diri lah ya, inget-inget diri bahwa kita ini adalah mahasiswa semester akhir gitu ya, ketika teman-teman sedang mengerjakan skripsi. Nah, itu ya teman-teman beberapa hambatan yang bagi saya pribadi rasakan kayak gitu ya, dan mungkin juga ada yang relate dengan pengalaman teman-teman. Yang terakhir adalah, jadi gimana nih saya mengatasi hambatan-hambatan yang datang ketika sedang mengerjakan skripsi. Yang pertama, ketika rasa malas, rasa bosan, ingin progress itu muncul, saya melakukan diskusi. Kenapa harus diskusi? Saya diskusi dengan orang-orang terdekat, dengan kakak tingkat, dengan orang-orang yang menurut saya bisa memberikan saran yang bagus gitu. Kemudian yang kedua adalah saya bahkan
sampai saking malesnya nih teman-teman, saking susahnya untuk meningkatkan motivasi, saya sampai nyari beberapa buku yang saya baca yang judulnya adalah cara mengerjakan skripsi dengan mudah, cara tips and trick mengerjakan skripsi. Saya sampai baca 2-3 buku di tengah-tengah mengerjakan skripsi hanya untuk meningkatkan motivasi saya, teman-teman. Saking saya penasaran gimana sih caranya biar motivasi saya tuh bisa meningkat. Jadi salah satu cara saya adalah dengan membaca buku. Mungkin ini tidak bekerja di setiap orang ya, setiap orang punya cara yang berbeda dan cara masing-masing. Nah, kemudian yang juga saya lakukan adalah itu saya biasanya ya kalau udah merasa burn out, sudah merasa capek banget gitu, capeknya padahal karena menunda-nunda nih teman-teman. Jadi biasanya saya coba buka YouTube, ngedengerin musik, membuat kondisi diri saya tuh relax sebelum saya siap untuk mengerjakan lagi si skripsi ini. Nah, kebetulan juga waktu pengerjaan skripsi kemarin itu bertepatan banget dengan momen masih terlaksana atau dilaksanakannya program P3D ya waktu itu. Jadi saya juga bersama teman-teman seangkatan itu kita berkeluh kesah bareng, kita mengerjakan skripsi bareng-bareng walaupun kita juga berasal dari program studi yang berbeda. Jadi lumayan lah ya, ada tantangan yang membuat saya juga belajar banyak dari sana sambil mengerjakan pengabdian P3D. Saya juga berusaha menyelesaikan skripsi dengan sebaik-baiknya dan alhamdulillah bisa selesai dua-duanya kayak gitu. Jadi itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya share. Mudah-mudahan video singkat ini ada manfaatnya. Ocehan saya yang lumayan panjang ini nggak buat teman-teman ngantuk dan bosan dan bisa diambil pelajaran dari sini. Kalau ada pertanyaan teman-teman bisa share di kolom komentar, dan kalau ada saran untuk video yang ingin teman-teman untuk kami bahas nih di video selanjutnya boleh juga dikasih komen. Oke? Terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan boleh juga di-share nih ke teman-temannya yang lain yang mungkin sama-sama sedang berjuang untuk mengerjakan skripsi. See you on the next video. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.